لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hanatur. Alhamdulillah, hari ini video keberangkatan jamaah umroh Hanatur. Grup jamaah Hanatur telah sampai di Hotel Ibis Style Jakarta Airport. Disinilah titik kumpul jamaah Hanatur sebelum menuju Bandara Soekarno-Hatta. Yuk, kita intip bersama keseruan momen berharga ini. Fasilitas di sini, para jamaah disuguhi hidangan makan bersama dengan menu yang enak dan bergizi. Setelah itu, para jamaah diberikan pengarahan manasik singkat oleh Ustadz selaku tour leader pada keberangkatan kali ini. Yuk Sobat Hana, kita doakan para jamaah, semoga diberikan kesabaran, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam perjalanan ibadah umrohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan umroh yang makbullah. Amin ya Rabbal Alamin. Fi amanillah, jamaah Hana, tur umroh perjalanan cinta seorang hamba. Senang bersabda, Al-Hajj wal Mu'tamir Allah. Haji, orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah duta-dutanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mereka meminta, maka Allah akan diberi. Makanya kita adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirim tamu. Kita punya acara, kita ngundang apa orang sembarangan yang diundang oleh kita? Tentunya orang-orang terdekat, apalagi undangan itu terbatas. Orang-orang terdekat yang ada, yang kita kenal, yang kita undang. Maka alhamdulillah kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah ada di sana. Maka ini undangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita undang datang ke acara hajatan ataupun apa, kita harus bersihkan penampilan kita yang pantas. Benar nggak? Ada nggak orang yang berangkat kondangan pakai kaos partai, pakai pakaian partai? Kalau itu nggak ada. Kita orang apa diundang harus kita persiapan. Nah, makanya ketika kita diundang hajatan, kita pakai pakaian yang biasa, yang pantas. Mungkin pakai batik, pakai kemeja, pakai yang lainnya, karena sesuai dengan itu kan pandangan manusia dari pakaian. أحمد الهادي إمامي نظرة فالجرح دامي أنت بعد الله غوثي يا شفائي من سقامي أيها المكي إني سكن العشق عظامي بك طول العمر تحيا في لوعات الغرام أيها المكي إني سكن العشق عظامي بك طول العمر تحيا في لوعات الغرام يا رسول الله وصلا يقظة أو في منامي لمريد مستضيء بك في بحر الظلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hana sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan saya Ali Zainal Abidin, tour leader keberangkatan 24 Desember 2025. Mohon doanya semoga perjalanan kami dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keberangkatan kali ini kami bersama 40 jamaah dan saat ini kami berada di Hotel Ibis sedang melaksanakan pemantapan manasik singkat umrah dan juga briefing perjalanan. Habis ini kita insya Allah akan melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian dilanjutkan makan siang, dan setelah itu kita akan menuju bandara Terminal 2, melaksanakan profiling, pembagian tiket dan paspor, lanjut kemudian kita akan melaksanakan ke imigrasi, dan menuju maskapai keberangkatan, dan insya Allah kita berangkat menggunakan Garuda Airlines. Mohon doanya dari sahabat Hana sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke tanah suci, tanah air kita dalam keadaan sehat walafiat, membawa pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hana Tour, ibadah perjalanan cinta seorang hamba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hana. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya berangkat umroh yang kedua dari Hana Tour bersama istri saya. Nama saya Murni Dasrul. Dan saat ini kami sedang di Ibis Style, akan berangkat nanti di siang hari. Sehari-hari saya bekerja sebagai pegawai salah satu BUMN di Indonesia. Saya ibu rumah tangga biasa. Jadi waktu itu saya kan, karena anak-anak saya awalnya kan mereka kan sekolah di SMA, di salah satu SMA boarding school di Cibubur. Kemudian mereka kan ada acara dari sekolahnya yang umroh bareng-bareng gitu, yang kelas 9, kelas 8 apa kelas 8 SMP dan SMA gitu ya. Nah dari situ tuh kan kami belum sama Hana tuh. Nah kemudian salah satu daripada staff dari tour tersebut kemudian mungkin kerjasama dengan Hana ya. Nah dari situlah kami awalnya kenal Hana, karena si staff ini kemudian menjadi semacam agennya Hana juga. Kayaknya dia hijrah ke Hana atau gimana, saya nggak tahu ya bagaimana prosesnya. Pokoknya dari situlah saya jadinya tahu Hana. Alhamdulillah pertama kali ikut Hana, pengalamannya bagus, pelayanannya juga bagus. Pokoknya semuanya kita tahu beres ya, dari A sampai Z. Alhamdulillah semuanya berkesan lah, karena kami kan juga pernah beberapa kali umroh, jadi udah bisa punya perbandingan gitu ya. Kalau ikut di Hana kayak gini, jadi ada, terutama waktu itu kami ikut sama rombongan sama Ustadz Heri Nurdi, kami diajak jalan city tour dan juga makan-makan ya. Itu mungkin agak spesial juga itu, jadinya kita beda gitu. Kalau tour lain kan mungkin nggak ada bonding ya, biasa aja gitu ya. Tapi kalau pas yang waktu itu ikut yang sama Maulid itu yang tahun 2024 itu ya berkesan banget. Walaupun kami sebenarnya nggak terlalu aktif ikut ini ya, karena cuacanya kan musim panas tuh. Kami agak kaget juga tuh dan agak kurang energi juga, tapi alhamdulillah kesannya enak banget. Dan ada tambahan ya Pak ya, tambahan, bahkan kami manjang tuh, harusnya 9 jadi 10 hari kami nginap semalam di Jeddah, jadi tahu Jeddah gitu walaupun cuma nginap semalam. Dan itu nggak ada tambahan biaya, nggak ada tambahan apa-apa, jadi alhamdulillah. Jadi itu kesannya bagus banget emang di Hana ya. Terus terang kita coba travel lain ya. Tapi yang jelas kalau Hana itu sepertinya pas aja, pas makannya juga ya. Itu Indonesia banget, kita nggak ada masalah gitu. Kalau yang sebelumnya kita udah bawa bekal gitu ya, karena harus terus terang kalau saya nggak bisa lidahnya Arab ya, maka saya bawa bekal. Pas ikut Hana itu bekal itu malah nggak kepake ya, karena emang pas banget masakannya Indonesia gitu. Jadi saya langsung hotelnya ya di hotelnya itu pas. Terus yang kedua yang paling penting itu pengalaman kita selalu dekat dengan masjid ya. Iya itu juga tuh penting. Itu pentingnya kalau buat kita. Iya. Karena udah umur jalan jauh lumayan ya. Jadi jarak itu paling penting buat kita. Ya jarak dekat ya, nggak terlalu penting buat kita hotelnya bintang apa. Yang penting itu dekat. Jadi bolak-balik untuk ibadah tuh enak gitu. Iya dekat gitu. Jadi enak. Jadi berasa kayak gimana lah gitu. Beda banget deh kalau jauh tuh, walaupun mahal tapi buat kami nggak akan dipilih gitu. Kita butuhnya kita butuh yang dekat, jalan kaki aja gitu. Seperti yang sebelum tadi, bahwa kalau di Hana itu kan istilahnya dari A sampai Z kita itu ya sorry ya, kalau kami kan mungkin karena usia ya, itu senengnya yang tahu beres aja gitu.
Karena kan walaupun sekarang ini beberapa orang mencoba untuk mandiri, tapi sebenarnya kan ada tantangan-tantangan tersendiri itu oleh yang mandiri itu. Koper aja contohnya, koper kan banyak gitu, terus ribet nih yang bantuin gitu kan. Terus kan yang itu tadi yang seperti Pak Wahyunya bilang, hotelnya selalu dekat. Nah itu tuh penting, walaupun tidak bintang 5, 4, yang penting hotelnya nyaman, ya kan, bersih dan dekat. Nah itu tuh buat kami tuh itu ini banget, karena kita kan sebenarnya pergi beribadah, bukan pergi mau jalan-jalan gitu ya. Walaupun memang nggak dilarang sih, cuman tapi yang paling utama tuh dapat ibadahnya dulu. Yang lain itu nomor 2. Ya sebenarnya pada apa ya, basicnya tuh sama lah kalau boleh dibilang ya. Cuman gini, kalau misalnya kayak musim dingin, tentu dia harus bawa pakaian hangat. Itu benar-benar harus betul itu, karena dinginnya memang dingin banget gitu, kayak di puncak ya. Mungkin lebih dingin lagi gitu. Terus yang memang dibilang oleh para ustadz tuh kita dengerin aja bahwa kita harus cukup minum, itu nggak boleh kurang, karena memang kalau kita kurang minum kita tuh gampang pusing ya, kayak nggak fokus gitu. Itu penting banget. Kemudian masalah vitamin ya itu tergantung ya. Nah terus bahwa sebelumnya kalau di tanah air kalau bisa kita tuh biasain jalan. Nah, itu karena kita tawaf itu masih nggak apa-apa. Sa'i itu kalau saya mulai capeknya di sa'i, Masya Allah itu benar-benar 7 kali kan. Masya Allah itu, apalagi kalau namanya kita tuh, nah itu juga ya, bahwa kalau kita ada ujian-ujian dikit pada saat kita ibadah itu lupakan dulu, luruskan niat, apa niatnya. Nah kalau misalnya ada hal ganjelan mendingan kalau bisa bersabarin aja dulu di situ. Terus jangan lupa banyak-banyak ibadahnya, lebih banyak ibadahnya dulu, fokus ibadah dulu, yang lain-lainnya bisa belakangan, itu aja. Iya, kalau dari saya kita variasi ya, ikut umroh itu jumlah harinya gitu. Ada yang pernah yang itikaf lah, panjang sampai 15 hari ya. Jadi kalau saya pikir lama enggaknya itu kualitas yang penting ya, kayak orang tidur juga kualitas yang penting ya. Bukan 8 jam tapi tidur berkualitas itu misalnya 4 jam, tapi yang penting plus banget itu. Sama kalau umroh niatnya itu udah lillahi ta'ala ya, jadi nggak penting singkat atau panjang, selama niat itu bener-bener kesana itu ya karena Allah, karena Rasulullah ya, terutama di Madinah ya. Itu tempat Rasul ya, itu akan memberi kesan di hati itu beda lah. Jadi walaupun mungkin durasi waktunya ada yang kita 12 kadang ya kan 15, sekarang saya ikutnya mungkin yang 9 hari gitu ya. Itu sebenarnya yang penting adalah bagaimana kualitas ibadah kita di sana ya. Jadi ada bedanya emang kalau kita umroh sama kita jalan-jalan ke Eropa, apalagi godaan belanja di Madinah ya. Madinah itu godaan belanja ya. Itu kalau kita ikutin ya sama aja sebenarnya kita jalan-jalan ke Eropa aja, mendingan belanja sekalian. Kalau sana ya ibadah lah kalau kita. Ya. Dan juga kalau misalnya kita fokus, kita tuh pasti nanti ada kerinduan deh. Tuh. Kita belum pulang aja kita udah rasa kangen. Aduh, kapan balik lagi? Dan mintalah sama Allah. Insya Allah kalau minta sama Allah di sana, kalau niat sungguh-sungguh, misalnya pengen tiap tahun kalau bisa, insya Allah diijabah. Insya Allah. Sobat Hana semua, mohon doanya semoga kami sekeluarga sekarang berangkat ke Tanah Suci itu diberi kemudahan, kelancaran, dan diberikan mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa saya berpesan ya, bahwa ibadah itu pasti diganti oleh Allah, itu saya udah buktikan sendiri. Sobat Hana, ibadah umroh itu adalah benar-benar ya panggilan dari Allah, dan juga panggilan yang kita istilahnya kita iakan gitu ya. Kita iakan dalam arti kalau sudah ada keinginan untuk umroh itu selalu berdoa terus berdoa terus di dalam hati, dan yakin walaupun nggak punya, saya punya cerita juga ya, ada teman yang nggak punya apa-apa lah boleh dibilang, tapi kalau Allah mau berangkatkan dia, ternyata ada sahabat temannya yang membayarin dia umroh gitu. Itu nggak disangka-sangka sama sekali nggak dia duga, sampai berkesan sekali buat beliau gitu. Jadi saya pesan saya sih, sebagai saya juga orang awam, bahwa insya Allah kalau luruskan niatnya, terus benar-benar apa yang dikatakan oleh para ustadz yang ngajarin kita biasanya, oh kalau pengen umroh baca ini, terus baca sholawat, minta dikasih kemudahan sama Allah, lewat jalan apa aja lah,
insya Allah itu umrohnya insya Allah sebentar lagi terkabul, insya Allah ya. Tapi harus tetap dengan keyakinan banget bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat. Itu aja. Hanatur, ibadah perjalanan cinta seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فعليك الله صلى ما بكى في الشام شامي وجرى الدمع بطرف يمني مستهامي فعليك الله صلى ما بكى في الشام شامي وجرى الدمع بطرف يمني مستهامي أحمد الهادي إمامي نظرة فالجرح دامي أنت بعد الله غوثي يا شفائي من سقامي أيها المكي إني سكن العشق عظامي بك طول العمر تحيا في لوعات الغرام أيها المكي إني سكن العشق عظامي بك طول العمر تحيا في لوعات الغرام يا رسول الله وصلا يقظة أو في منامي لمريد مستضيء بك في بحر الظلام يا رسول الله وصلا يقظة أو في منامي لمريد مستضيء بك في بحر الظلام لو أرى حسنك قلبي ذاب يا بدر التمام ومعاني الشوق هزت ركن أسرار الكلام لو أرى حسنك قلبي ذاب يا بدر التمام ومعاني الشوق هزت ركن أسرار الكلام فعليك الله صلى ما بكى في الشام شامي وجرى الدمع بطرف يمني مستهامي فعليك الله صلى ما بكى في الشام شامي وجرى الدمع بطرف يمني مستهامي أحمد الهادي إمامي نظرة فالجرح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita setelah melaksanakan profiling dan juga pembagian paspor, sesaat lagi kita akan memasuki imigrasi dan berangkat memakai maskapai Garuda Airlines. Mohon doanya semoga kami dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke tanah air dengan membawa amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.